Hari ini kita akan berkenalan dengan salah seorang calon pendeta. Nah, calon pendeta yang sedang menjalani masa-masa pembinaan di jemaat kita, GKI Surya Utama. Nah, saya bilang salah seorang karena GKI Surya Utama itu sebelumnya sudah cukup banyak ya calon-calon pendeta yang menjalani masa pembinaan di sini di GKI Surya Utama. Dan sekarang ada satu orang yang mungkin sudah beberapa lama berada bersama dengan kita, tapi kali ini kita akan mau menggali pengalaman-pengalaman dia dan juga pemikiran-pemikiran dia. Kita mau mengenal dia mungkin lebih lagi gitu ya, lebih dalam lagi ya. Nah, ini dia. Halo Hans. Halo Kak. Saya mengenalnya namanya Hans. Mungkin kamu bisa menyebutkan nama kamu yang lengkap itu? Ya, nama panjang saya itu Hans Takwa Walfred Sinaga. Wow, Hans Takwa Walfred Sinaga. Panggilannya biasanya apa? Hans. Hans. Ya. Oh, Hans saja ya? Hans saja. Oke. Kamu sudah berapa lama ya di GKI Surya Utama ini nih? Dari pertama kali ya? Pertama datang itu bulan Maret, sekitar tanggal 11 kali ya. Minggu kedua. Ya. Oh, pertengahan. April. Iya Maret. Sorry, Maret. Pertengahan Maret. Sekitar 2 bulanan lah ya. Iya sekitar 2 bulanan ya. Kira-kira sampai kapan kamu masa-masa 4 bulan di sini? Kak. 4 bulan. Sampai kalau di suratnya itu sih sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 Juli. Sebenarnya kita pengen tahu nih, kamu sebenarnya di sini ngapain aja sih? Maksudnya sedang ngapain nih? Sedang dalam rangka apa? Terus harus ngapain? Dan selama dari pertama kali datang sampai sekarang itu kamu udah ngapain aja gitu? Oke. Sebenarnya kan aku tuh di sini diutus dari Sinode kan, dari KKSW Komisi Pendetaan Sinode Wilayah untuk menjalankan praktek pendidikan jemaat PJ1. Nah, jadi itu sebagian dari proses kependetaan yang harus aku jalani. Dan tujuannya sih sebenarnya untuk aku belajar mengenai kehidupan berjemaat, kemudian mempersiapkan diri aku juga buat kedepannya proses menjadi pendeta kayak gimana. Itu sih kan. Kalau ditanya udah ngapain aja, lumayan sih udah banyak ikutlah dalam kehidupan jemaat di GKSU. Udah kemarin itu minggu kemarin 2 minggu lalu itu mimpin kebaktian remaja, ibadah raya klasis, terus udah ikut rapat-rapat juga. Ya udah lumayan lah, udah banyak ngisi renungan juga gitu kan. Wah, udah ya sedikit banyak udah berada bersama dengan kami ya. Tinggal yang belum nih khotbah umum nih. Oh, 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu lagi. Tapi gimana rasanya kamu berada di sini? Punya kesan apa? Udah bisa menimbulkan kesan belum baru sekitar 2 bulan? Yang pasti sih pengalaman baru ya di tiap jemaat, beda sama tempat-tempat. Aku kan sebelumnya sempat praktik-praktik juga di jemaat-jemaat yang lain. Dan tentu waktu pertama kali datang ke SU punya gambaran, wah gerejanya besar, jemaatnya banyak. Gitu. Tapi setelah ikut berjemaat di sini ya punya dinamika jemaat yang berbeda dari jemaat yang lain meskipun sama-sama jemaat besar gitu. Yang pasti sih itu Kak, gitu. Karena memang setiap jemaat pasti beda-beda ya. Betul. Permasalahannya, kehidupannya, dinamika yang terjadi juga beda-beda. Gitu. Kalau kamu kan sedang dalam tahap ya, salah satu tahap menuju kependetaan ya, proses kependetaan kamu. Kalau yang sekarang di sini nih sampai tahap apa nih? Maksudnya setelah ini selesai terus kamu masih harus ngapain lagi sampai kamu nanti jadi pendeta gitu? Oke, mungkin aku jelasin dari awalnya aja ya kali ya. Wah iya boleh. Dari kamu kuliah kali? Dari aku kuliah. Jadi itu pertama kali masuk itu, aku kan kuliah di STT Jakarta. Aku itu tesnya ikut dari tes yang diadakan oleh Sinode. Jadi kayak udah
ada ikatan gitulah sama Sinode, karena aku tesnya sama Sinode, bukan tes pribadi di kampus gitu. Jadi karena udah tes Sinode kemudian lulus, akhirnya kuliah 4 tahun. Setelah kuliah masuk lagi tuh mau kayak praktek ini tuh ada wawancara-wawancara, kemudian ada tes-tes lagi. Nah, setelah wawancara dan tes itu ada pembinaan namanya BK1 sama BB1. BK apa itu BK? BK itu Bina Kader. Bina Jadi kader. kami ini disebutnya para kader GKI gitu. Kalau BB tadi? BB itu belajar bersama. Jadi Oh. kami kayak pembimbingan gitu sama teman-teman, ada yang dari UKDW, ada yang dari, kalau teman sangkatan saya itu ada yang dari Alitea juga, tapi dia jadi TPG musik. Oh. Gitu. Itu kami belajar bareng gitulah, pembinaan kayak bagaimana sih teknik-teknik berkhotbah secara GKI gitu kan. Memang waktu kuliah udah diajarin tuh ada kelas homiletik mengenai khotbah gitu kan. Tapi kan karena kami ini kader-kader GKI, jadi diajarkan secara spesifik mengenai nilai-nilai GKI juga. Gitu. Setelah itu baru setelah BK1, BB1, PJ1 nih yang sekarang aku jalanin. Sekarang PJ1. PJ1. Apa itu PJ? PJ1 tuh pendidikan jemaat pertama. Jadi PJ1 selama 4 bulan. Nanti setelah PJ1, BK2, BB2 lagi ngulang, terus PJ2 lagi. Setelah itu baru TPTO, tahap pengenalan, tahap orientasi. Itu proses mau jadi penatua terus ditahbiskan jadi pendeta. Gitu. Jadi habis ini, kalau ditanya habis ini kemana, ya proses itu lagi, BK Bina Kader kedua, belajar bersama kedua, terus PJ2 lagi di jemaat lagi, kayak gitu. Berarti masih panjang ya proses yang harus Masih, kamu Pak. jalani untuk Masih. pada akhirnya nanti ditabis jadi pendeta ya. Betul. Tapi kamu mau jadi pendeta? Mau, Kak. Dulu tuh awal-awal lulus tuh sempet ragu. Wah, Nah ini itu sindrom mahasiswa teologi ya. Iya. Awalnya sempet ragu, makanya dulu aku sempet pendampingan dulu. Pendampingan itu bantuan pelayanan di GKI Rengas Dengklok. Nah di situ aku menggumuli lagi komitmen aku, panggilan aku untuk jadi pendeta. Dan setelah proses itu jadinya aku lebih yakin lagi gitu loh untuk menjalani proses pendeta seperti itu. Oke. Nah, tapi kira-kira kalau misalnya ada anggota jemaat Iya. yang mau jadi, wah kayaknya pengen jadi pendeta, punya niat, punya panggilan itu gitu ya. Jadi dia sebenarnya dari dia lulus SMA sampai menjalani proses yang seperti kamu jalani itu, kira-kira berapa lama sampai dia ditabis gitu ya? Wah, kalau ditanya berapa lama, kayaknya pasti tiap orang punya masanya yang beda, masanya sendiri-sendiri gitu ya, kayak. Punya prosesnya sendiri-sendiri gitu. Kalau lulus di STT Jakarta itu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oh, kuliahnya 4 tahun. Kuliahnya 4 tahun. Kemudian nggak tahu ya kalau misalnya dari lulus sampai jadi pendeta itu kurang tahu juga sih. Mungkin paling cepat itu antara 3 sampai 4 tahun. Karena kamu juga belum menjadi pendeta Iya, ya. iya. Masih di pertengahan jalan ya. Iya, iya. Paling cepat berapa kira-kira tadi? 4 Mungkin tahun lagi? 3-4 tahun. tahun. Iya. Itu ya. Nah, tapi selama yang kamu tahu, yang kamu rasakan, selama proses dari kamu, mungkin proses kamu sebenarnya dimulai sebelum kuliah ya. Iya. Prosesnya ya kan. Betul. Ketika kamu memutuskan mau kuliah juga kan pasti ada sebabnya gitu ya. Iya. Sampai kamu memutuskan kuliah, lalu kamu menjalani kuliah itu berat gak? Kuliah teologi. Menjalani kuliah sih saya rasa sama lah ya kayak anak-anak kuliahan pada Sama umumnya. Beban belajarnya juga saya kira sama. Cuman yang buat saya agak menantang itu ya mungkin soal belajar bahasa lagi, Kak. Karena di STT tuh kami belajar bahasa Ibrani sama bahasa Yunani. Itu cukup susah sih belajar bahasa lagi.
Oh, belajar jadi tambah banyak deh bahasa yang harus dipelajarin ya, bahasa Betul, Inggris, betul, Yunani, Ibrani. Betul. Dari kecil belum pernah kenal ya bahasa Belum. Ibrani seperti Iya. apa gitu ya. Karena kan itu penting supaya kita tahu bahasa asalnya Alkitab kan. Kalau Perjanjian Lama kan bahasa Ibrani ditulisnya, bahasa Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Ya mungkin kalau ditanya bisa supaya bisa ngomong lancar bahasa Yunani atau Ibrani mungkin enggak, tapi paling enggak bisa tahu akar kata dalam Alkitab itu apa artinya, maknanya, terminologinya kayak gitu tujuannya. Dan kamu ternyata bisa melewati masa-masa Ya, kuliah gitu. ya. Walaupun sebenarnya banyak juga ya yang nggak bisa lulus ya. Ada, Di tengah jalan ada juga yang entah dia gagal dengan segala macam sebab gitu ya. Iya. Nah, sekarang ketika kamu sudah lulus, lalu kamu memasuki masa-masa berikutnya, masa-masa pembinaan, proses berikutnya, yang setengah yang kamu jalani, yang sedang kamu jalani dari lulus sampai sekarang, kamu merasa itu berat nggak? Kalau Pasti. kuliah tadi biasa aja ya, sama kayak orang kuliah biasa ya. Iya. Pasti sih Kak, karena kan buat saya pribadi menjadi seorang pendeta tuh sebuah panggilan juga gitu untuk melayani. Memang di luar sana banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita katakan sebagai pelayanan juga. Setiap pekerjaan itu pelayanan. Tapi kalau pendeta bagi saya panggilan bagaimana kita itu akan menjadi hamba Tuhan yang perlu menggembalakan, mendampingi jemaat-jemaatnya. Jadi buat saya itu bukan suatu tanggung jawab yang mudah, dan prosesnya buat saya juga nggak mudah. Sampai sekarang pun saya sebenarnya masih bergumul gitu. Karena ya kalau misalnya cuman dikatakan tujuan saya supaya jadi pendeta, nanti kalau udah jadi pendeta apa gitu kan. Jadi harus terus digumuli gitu Kak, buat saya pribadi. Ya pergumulannya justru jauh lebih lagi ya, lebih berat lagi ketika sudah jadi pendetanya ya. Betul. Ya. Tapi seandainya kan ini kan sedang proses ya, sedang proses dan kita kan nggak tahu ke depan gitu ya. Iya. Harapannya kamu bisa menjadi seorang pendeta. Iya. Ya tentunya ada kehidupan lagi yang ada cerita berbeda lagi ketika nanti kamu jadi pendeta gitu. Tapi proses yang sedang kamu jalani kan sampai ditabis menjadi pendeta gitu. Iya, betul. Seandainya kalau nanti kamu ditabis kan memang udah sesuai harapan. Iya. Tapi seandainya tidak, gimana itu? Seandainya tidak. Mungkin nggak sih kamu misalnya udah jalan sejauh ini, tapi mungkin nggak sih nanti kamu nggak jadi pendeta? Mungkin. Mungkin. Mungkin bisa karena alasan pribadi atau karena alasan bermasalah gitu ya bisa. Gitu. Tapi kalau ditanya, sebenarnya pertanyaan itu juga udah sempet ada waktu aku ragu Kak. Yang waktu lulus terus aku ragu tuh aku mikir, ini gue udah kuliah 4 tahun teologi, kalau misalnya nggak lanjut, gue mau jadi apa nih gitu. Sempet ada. Waktu itu sempat mikir karena hobiku itu fotografi, videografi, mungkin kesana gitu kan. Tapi aku merasa bahwa proses itu menjadi cara Tuhan untuk mengenal aku lebih dalam lagi. Supaya apa yang cita-citaku ini betul-betul aku gumulkan gitu. Jadi kalau ditanya, mungkin kalau waktu pas lagi galau-galaunya gitu ya, kemarin ya itu jadi berkelut di dunia fotografi, videografi itu. Tapi kalau sekarang mantep gitu ya? Udah mantep. Walaupun tetap passionnya di sana gitu. Ada apa ya, hobi lah di sana. Ya itu kan istilahnya hobi ya. Hobi. Tapi panggilannya tetap menjadi jadi seorang pendeta gitu ya. Entah berhasil atau enggak kan sedang dijalani. Betul. Gitu. Ya, tapi ngomong kamu lulus STT tahun berapa? Tahun 2020. 2020. Iya. Jadi waktu nulis skripsi itu sempat pandemi tuh. Nah, saya pengen menggali nih pemikiran. Kalau kita mau mengenal Hans lebih dalam hal pemikirannya, biasanya kalau baru lulus teologi itu yang biasa sedang digali itu adalah yang biasa dia banyak menggali itu tertuang di dalam skripsinya. Bener gak Hans? Iya. Kamu skripsi kamu
Apa Hans? Tentang apa? Boleh cerita nggak Hans? Ya, jadi skripsiku itu tentang pandangan mengenai penderitaan itu sebagai hukuman dari Tuhan. Jadi secara Wah. spesifik ya. Berat banget ini ya. Jadi waktu itu aku tertarik sama kasus gempa di Palu tahun 2018. Nah, jadi banyak masyarakat di sana berpandangan bahwa gempa yang terjadi, tsunami, terus ada likuifaksi juga itu terjadi karena hukuman dari Allah untuk mereka. Karena mereka beranggapan di sana itu waktu itu diadakan festival Palunomoni. Jadi kayak ritual gitulah, ritual penyembuhan yang udah ada dari zaman dulu. Terus kembali lagi dibangkitkan sama pemerintahan Kota Palu waktu itu. Nah, mereka menganggap itu adalah ritual yang musyrik gitulah, ritual yang membuat Tuhan tuh marah. Makanya ada gempa itu. Kemudian mereka juga beranggapan waktu itu di Kota Palu tuh ada Tuhan marah karena di Kota Palu tuh banyak terjadi kegiatan-kegiatan prostitusi, terus ada kaum-kaum LGBT juga. Nah, mereka berpikiran bahwa semuanya itu adalah hal-hal yang membuat Tuhan marah. Makanya terjadilah gempa Palu. Nah, skripsiku tuh mencoba merefleksikan kembali sebenarnya penderitaan yang manusia alami itu karena apa sih? Apa karena memang hukuman dari Allah atau karena manusianya sendiri atau gimana? Kayak gitu, Kak. Oh, tapi kesimpulan apa? Penderitaan itu hukuman dari Allah? Kesimpulannya penderitaan itu kita lompat ya kalau kita ngebahas bab per bab ntar jadi sidang skripsi gitu ya. betul. Ntar sidang lagi. Kita ngobrol gitu kan, bukan ntar sidang kedua dia. Iya. Maksudnya jadi gimana kesimpulannya menurut pemikiran kamu gitu pada akhirnya penderitaan itu dari Allah bener seperti yang kata orang-orang itu tadi, orang Palu itu, atau gimana? Nah, khusus mengenai gempa bumi atau bencana alam yang terjadi di Palu, memang bencana alam itu ya proses alam gitu loh, terjadi secara alamiah. Karena memang kan kita tahu sendiri Indonesia tuh kan ada di lingkaran api gitu ya, sering terjadi gempa bumi segala macem. Nah, di Kota Palu juga sama, jadi berada di lintasan itu, lingkaran api itu. Nah, jadi kenapa bencana alam terjadi di Palu pada saat itu ya memang itu proses alami gitu. Nah, cuman ya itu tadi, ketika manusia mengalami suatu kejadian secara khusus yang yang menyakitkan seperti penderitaan, bencana alam segala macam, mereka itu kan pasti ada yang namanya proses refleksi kan. Proses refleksi, kenapa sih dia mengalami penderitaan itu? Nah, seringkali proses refleksi ini justru membawa kepada jawaban yang salah gitu sebenarnya. Oh, iya. Dengan jawaban mereka yang mengatakan bahwa itu hukuman dari Allah akan dosa-dosa yang terjadi di Kota Palu, itu kan sama aja kayak buat saya ya itu sama aja kayak menjelekan orang lain gitu kan, menjatuhkan orang lain. Padahal belum tentu gitu loh. Pada dasarnya memang bencana alam terjadi karena proses alam. Jadi seperti menyalahkan Tuhan ya? Iya, mencoba mempertanyakan Tuhan itu posisinya di mana nih ketika manusia mengalami penderitaan gitu. Makanya sedikit banyak aku juga bahas tentang teodisi. Teodisi itu tentang yang mempertanyakan bagaimana Tuhan itu sebagai sosok yang maha kuasa, maha baik, maha segala-galanya, tapi penderitaan itu tetap ada, tetap dialami sama manusia. Ini sebenarnya teodisi ini pertanyaan sepanjang masa. Betul. Udah banyak diskusi-diskusi soal itu, tapi tetap nggak pernah selesai ya, dan selalu ditanyakan sebab kita masih menderita. Betul. Jadi selama penderitaan itu masih ada, pertanyaan kita masih percaya pada Tuhan, kita selalu bertanya di mana Tuhan ketika kita menderita. Betul. Ya kalau
yang soal gempa kan hanya contoh ya. Iya. Salah contoh. satu, nggak mungkin salah satu penderitaan gitu. Iya. Banyak sih Kak. Misalnya putus gitu ya. Itu juga penderitaan dong. Putus, kemudian gagal Penderitaan bisnis. bagi yang mengalami ya. Iya. Kayak di situ senyum-senyum tuh. Pasti yang nonton juga pernah ngalamin. Iya. Bagaimana beratnya, menderitanya kalau putus ya. Betul. Putus apa? Putus layangan. Putus layangan. Putus layangan. Gitu. Jadi penderitaan itu ya umum lah. Bentuknya itu ya banyak macamnya gitu. Ada banyak macamnya. Tapi bagaimana kita, sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita merefleksikan itu Kak. Kalau ditanya, kita ada pilihan nggak untuk nggak menderita di bumi ini? Nggak ada. Nggak ada pilihan. Nggak ada. Pasti kita menderita. Selama kita hidup pasti akan menderita. Apapun itu bentuknya ya. Nggak mesti yang besar atau yang sebesar bencana alam, nggak. Tapi dari hal-hal kecil pasti kita kayak misalnya tidur berisik itu kan keganggu. Itu adalah sebuah penderitaan. Betul Kak. Dari hal-hal kecil kayak gitu. Tapi bagaimana kita merefleksikannya itu yang menjadi penting, karena itu juga yang bagaimana akhirnya menentukan relasi kita sama Tuhan gitu kan. Kalau misalnya kita menganggap Tuhan itu sebagai penghukum, takutnya relasi kita sama Tuhan bakal renggang gitu. Kalau kamu sendiri ya entah dalam skripsi kamu sebagai kesimpulan atau sebagai apa gitu, atau juga sebagai pemahaman internal diri kamu, pemahaman pribadi kamu, kenapa kita harus menderita ya? Ya maksudnya kan padahal kan ya ini juga soal, ya kan memang ini pertanyaan teodisi itu tadi Betul, ya. Betul. Kenapa kita menderita? Kan kita punya Tuhan, kita punya percaya, kita anak-anak Tuhan katanya, Tuhan yang Maha Kuasa. Masa Tuhan tega membiarkan kita menderita? Kenapa kita menderita gitu? Bagi aku pribadi dan apa yang aku tuliskan di skripsi aku adalah bahwa penderitaan itu sebenarnya yang membentuk manusia. Jadi melalui penderitaan itu kita akan lebih berkembang gitu ya. Walaupun sebenarnya agak kejam sebenarnya. Agak kejam karena misalnya dari bencana alam yang terjadi ada banyak korban, tapi di tengah bencana alam itu kita menganggapnya bahwa kita harus belajar dari situ. Kita belajar dengan cost, dengan apa ya? Dengan kejadian yang harus memakan korban gitu loh. Sebenarnya agak kejam juga, tapi penderitaan itu ya yang membuat kita semakin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oh, gitu. Jadi kenapa kita mesti mengalami penderitaan? Ya karena itu adalah proses yang harus kita lewati supaya kita menjadi lebih baik. Betul, walaupun memang prosesnya itu nggak gampang ya Kak, nggak mudah, bukan hanya sehari atau 2 hari atau sepanjang teman-teman penonton nonton podcast ini, tapi bisa bertahun-tahun juga proses itu, dan itu yang perlu kita hargai. Ya kan kalau gampang mah bukan penderitaan namanya. Betul. Justru kan memang yang sulit, yang susah, yang ya itu yang namanya penderitaan kan. Iya. Kalau gampang-gampang aja bukan penderitaan dong. Betul. Apa hobi kali ya? Hobi. Nah jadi ya itu pentingnya kita juga perlu mendampingi orang-orang yang mengalami penderitaan itu. Ketika kita misalnya dalam kasus bencana alam, kita malah menuduh orang-orang berbuat dosa, berbuat salah, tanpa kita mendampingi para korban, kan itu suatu hal yang salah gitu kan. Oh jadi sorry, sebelum itu, jadi itu misalnya bencana dan apa yang terjadi itu adalah proses yang membuat kita menjadi lebih baik. Maksudnya gimana bencana alam atau itu bisa membuat kita menjadi lebih baik, itu gimana? Yang pasti sih kita belajar dari pengalaman ya kayak. Kan guru yang terbaik adalah pengalaman gitu. Iya. Sorry, contohnya gini deh. Tadi kan kita udah sebut-sebut putus. Buat anak muda ya. Ini mudah-mudahan banyak anak muda nih yang nonton kita ya. Kalau ini sekedar tips buat anak-anak muda yang sedang menderita karena
cinta. Cinta. Entah ditolak, entah putus gitu ya. Kenapa itu bisa membuat kita menjadi lebih baik? Penolakan. Ya. Sebenarnya kalau ditanya bagaimana itu bisa membuat kita lebih baik, aku nggak bisa nyebutin gimana ya kayak. Karena kan itu proses yang dialami secara pribadi. Bagaimana kita yang mengalami hal itu merefleksikannya, gitu. Nah tapi ya balik lagi, kalau misalnya ditanya, mungkin ya aku coba jawab. Kalau misalnya putus cinta tuh paling nggak kita punya pengalaman agar kita nggak merasakan hal yang sama. Oh, Gitu. betul Paling sekali. enggak itu. Tapi balik lagi, gimana mereka yang mengalaminya itu merefleksikan itu gitu loh. Karena itu balik lagi itu proses yang terjadi secara pribadi, individual, seperti itu Kak. Kalau kita disakiti, misalnya kan sama tadi ya yang pacar misalnya Iya. disakiti, Dibohongin gitu kan, dibohongin di PHP-in gitu. kan penderitaan. Jadi kita jadi sadar bahwa itu menyakitkan. Iya. Jadi membuat kita lebih baik, kita tidak melakukannya ketika kita dapat yang baru. Betul. Begitu ya. Itu lebih baik itu ya. Iya. Kalau kita kan ngomong-ngomong soal penderitaan kayak gitu kan sebenarnya sebagai orang Kristen kan kita juga kan meneladani ya Tuhan Yesus kan memang menderita ya disalib ya. Betul. Nah, kamu ngebahas soal itu juga nggak? Tentang penderitaan Tuhan Yesus gitu? Secara spesifik sih enggak. Ya? Enggak. Cuman ada teologi mengenai teologi salib. Bagaimana sebenarnya ketika Tuhan itu menderita dan Tuhan itu dapat merasakan penderitaan yang kita rasakan gitu. Sebenarnya dalam penderitaan manusia, Tuhan itu turut merasakan penderitaan itu. Itu salah satu gagasan dari teologi salib itu, bagaimana Tuhan turut menderita. Jadi kalau kita orang Kristen itu kita juga pasti menderita ya. Kayaknya nggak cuma orang Kristen Nggak doang cuma sih. orang Kristen ya. Betul. Iya. Cuman bagaimana orang Kristen, kita sebagai umat Allah, Nah, apa bedanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen dalam entah menghadapi, entah mengalami iya. penderitaan itu? Kan bukan cuma orang Kristen, tapi bedanya apa kira-kira? bedanya adalah kita punya Allah yang turut menderita gitu loh. Oh. Kita punya Allah yang dimana kita itu bisa meletakkan harapan kita, rasa sakit kita, kesedihan kita kepada Dia, dan melalui Dia kita diberikan kekuatan. Gitu. Itu yang bedain menurutku pribadi ya, pengalaman pribadiku dengan Tuhan. Ketika aku merasakan kesulitan, Tuhan ada, Tuhan yang nolong gitu. Walaupun pada akhirnya kita harus mengerjakannya itu sendiri gitu, misalnya contohnya ya. Tapi kita ditemani sama Tuhan. Itu menurutku yang secara pribadi itu yang membedakan umat Allah, orang-orang Kristen dengan yang lainnya. Gitu. Ya kalau kita menderita sebagai orang Kristen, ya Allah turut menyertai kita gitu ya dalam mendampingi kita gitu ya. Kita percaya itu kan iman kita gitu. Dan kita tetap punya harapan. Punya harapan, itu yang penting dalam menjalani kehidupan, Kak. Kita punya harapan Oh iya akan betul. keselamatan. Kadang-kadang orang yang sedang menderita itu kan suka nggak punya harapan. Hilang harapan, betul. Suka hilang harapan, putus harapan. Betul. Sampai akhirnya harus mengakhiri hidupnya gitu kan. Iya. Ekstrimnya sih sampai Ekstrimnya begitu kan, karena dia begitu menderitanya, dia nggak punya harapan lagi. Ya udahlah, akhirnya dia mau lepas dari penderitaan itu, ya udah dengan cara mengakhiri hidupnya gitu kan. Betul. Tapi kalau orang Kristen masih punya harapan ya, harus Betul. tahu ya. Harus punya harapan. Tahu, Dan kita tuh sebagai orang Kristen juga perlu mendampingi orang-orang yang menderita. Mau sekecil apapun penderitaannya, sebatas teman kita curhat nih lagi putus gitu kan, ya kita harus dengerin. Kita nggak boleh menganggap itu suatu hal yang sepele gitu. Lu cuman diputusin doang, masa gara-gara cewek lu nangis, atau gara-gara cowok lu nangis. Nah itu sebenarnya kita tuh harus betul-betul hadir, perlu nemenin mereka, karena ya mau itu penderitaan yang kecil, yang gede, itu semua bisa berdampak gitulah dalam hidup kita. Ya kadang-kadang dalam satu hal di mana kita kuat,
lalu orang lain lemah dan dia menderita, lalu kita ya begitu aja. Nah, iya. Ya begitu aja begini, ya kamu begitu aja gitu kan. Iya. Iya betul sih dalam hal itu kita kuat misalnya ya. Tapi dalam hal lain belum Bagi tentu orang juga. lain itu sesuatu yang Nah harusnya kita nggak boleh begitu ya karena Iya. beda-beda ya ukurannya ya. ya balik lagi ke apa yang aku bahas di skripsi ya. Ketika korban bencana alam itu mengalami penderitaan ya, masa kita malah ngomong itu gara-gara kalian sih berbuat dosa makanya Tuhan marah. Wah, Kan itu- salah gitu kan. iya, Harusnya betul. kita menolong mereka, memberikan bantuan gitu. Itu sih refleksinya. Itu berempati. Berempati. Tapi kalau misalnya saya tadi saya ingat kan kalau penderitaan itu juga adalah proses kita Iya. menjadi lebih baik. Kalau kita menderita itu adalah proses yang harus kita lewati menjadi lebih baik. Tapi kalau kita menolong orang yang sedang menderita, kita mengganggu proses itu enggak? Ya, contohnya begini, saya misalnya sebagai orang tua, sikap saya terhadap anak kan bisa misalnya begini, bisa mendidik dengan keras atau memanjakan gitu kan. Kalau apa-apa dia, kalau misalnya memanjakan apa-apa dia saya berikan, dia minta apa saya sediakan, susah sedikit saya tolong gitu. Itu kan saya mengganggu prosesnya dia untuk menjadi lebih baik gitu. Oh. Jadi ibaratnya kalau kita ada orang menderita kita tolong. Iya, ini saya nanya ya, iya, apakah iya. bisa begitu apa mengganggu atau gimana seharusnya? Mungkin berdampak iya. Akan berdampak bagi pribadi itu ya. Tapi kan balik lagi bagaimana ia merefleksikan pertolongan itu. Bagaimana ia merefleksikan peristiwa yang terjadi di hidupnya. Itu sih Kak. Jadi balik lagi tetap ke orang itu. Nah, kita menolong itu dalam rangka ya membantu mereka melewati penderitaan itu supaya mereka kita meringankan bebannya dia gitu, menolong dia ketika dia mengalami penderitaan gitu. Iya, iya betul. Kayak misalnya itu contoh tadi ya yang orang tua ya. Lalu juga kan kita sering melihat ada kalau di jalanan gitu, misalnya anak-anak jalanan, pengamen atau pokoknya yang meminta uang kepada kita misalnya. Nah kalau mungkin sebagian orang mengatakan, wah dia mah pemalas, jangan dikasih, ntar dia akan terus begitu gitu kan. Iya, iya. Atau ada sebagian orang yang ya berilah gitu, kita menolong mereka. Nah kaitannya dengan proses penderitaan itu gimana tuh? Apa yang harusnya kita lakukan? Ya, tapi ada satu hal juga yang perlu diingat nih Kak. Soal bagaimana kita menolong orang, kita mengasihi sesama. Kasih itu kan mengajarkan, bukan memanjakan. Itu salah satu kata-kata yang saya ingat, kata-kata mentor saya tuh waktu saya di asrama. Jadi kasih itu mengajarkan, bukan memanjakan. Jangan berarti karena kita dalam artian kita mengasihi sesama, akhirnya kita justru memanjakan mereka gitu. Itu yang perlu jadi batas juga gitu loh. Dalam misalnya kita mendidik anak, dalam yaitu tadi kayak misalnya kita menolong orang-orang yang di jalanan, kita juga perlu mengajarkan. Bisa jadi mungkin ya mengajarkannya itu dalam kurun waktu yang panjang gitu loh. Itu juga yang perlu diingat. Oh, ya. Nah, itu mungkin saya ketemu kuncinya gitu ya. Jadi ya menolong juga kan menolong orang menjalani proses penderitaan itu kan bukan cuma soal saat itu gitu ya. Iya. Tapi juga ada jangka panjangnya ya. Betul. Nah, kalau dengan apa yang kita lakukan tadi tuh mengajar itu kan mendidik anak misalnya, itu kan proses kita menolong mereka untuk jangka panjang gitu ya. Oh iya betul. Itu tadi bahasanya supaya mentransformasi kehidupan mereka gitu loh, supaya mereka menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, mentransformasi. Iya. Terhadap siapapun ya, bukan cuma anak aja kan? Betul. Terhadap siapapun. Terhadap misalnya yang tadi itu yang para Korban bencana alam.
mungkin juga orang-orang yang misalnya para pecandu narkoba yang setelah direhab gitu kan, kan mereka perlu ditemani juga gitu. Dalam arti itu jangka panjangnya untuk merekanya ya. Iya. Hans, ini makin lama makin berat nih pembicaraan kita nih soal penderitaan hidup gitu ya. Nah, sementara banyak ya setiap kita pasti mengalami penderitaan gitu. Paling tidak hari ini saya belajar dari kamu yang sudah ya, sedikit banyak menggali soal itu ya. Dan kamu juga bergumul, paling tidak memberi inspirasi buat saya. Ayo mungkin juga buat para pendengar yang menonton podcast GKI Surya Utama ini ketika mereka sedang menghadapi sekarang masa-masa sulit dalam kehidupan mereka, kami jadi bisa belajar. Belajar ketika kesulitan hidup, penderitaan yang kami alami ini, ketika kita menghadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Betul. Yang memberikan kita kekuatan gitu ya. Dan karenanya mungkin memang harus saling menolong gitu. Betul. Saling menolong, kalau kita hadapi sendiri mungkin berat ya. Nah itulah gunanya, menurut saya itulah gunanya sebuah persekutuan. Ya. Persekutuan di GKI Surya Utama, kita perlu menjadikan persekutuan kita persekutuan yang saling menguatkan, saling menolong, saling membangun, saling mengajar tadi. Betul. Sehingga GKI Surya Utama ini bisa menjadi lebih baik, lebih kuat persekutuannya. Betul. Dan terlebih lagi buat kita semua menjadi tempat bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kita bersama-sama menjalani hidup yang sulit. Hidup udah sulit gitu ya. Iya. Tapi kalau kita jalani bersama, pasti akan jadi lebih mudah. Gitu ya. Betul. Hans, terima kasih banyak. Thank you Kak. Obrolan kita pada hari ini. Semoga kamu bisa itu tadi ya, memberi inspirasi buat GKI Surya Utama selama kamu masih berada di sini. Amin. Iya. Berapa bulan lagi ya? Mungkin 2 bulan lagi. Sebulan setengah lah. Ya, sekitar 2 bulan lagi. Iya. Tapi saya yakin kamu juga belajar banyak juga ya di jemaat GKI Surya Utama ini. Iya Kak. Oke. Sampai ketemu lagi saudara di episode podcast berikutnya.